Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, perkenalkan, nama saya Hans Prayoga Setijono dengan NIM 05 100 17043. Baik, kali ini saya akan membawakan ringkasan materi tentang desain jalan berkeselamatan. Untuk materi pertama ada ketentuan desain jalan berkeselamatan. Desain infrastruktur jalan berikut bangunan pelengkap dan pelengkapan jalannya didesain yang sudah memperhatikan aspek keselamatan jalan. Yang kita ketahui bahwa parameter dasar desain yang utama seperti kecepatan rencana sudah memenuhi jalan berkeselamatan. Aplikasi yang terbaik untuk mewujudkan jalan berkeselamatan pada era modern ini harus fokus pada pencegahan cedera serius dan kematian dari kecelakaan kendaraan. Ada 3 prinsip utama dalam mendesain jalan berkeselamatan, yaitu ada self-explaining. Self-explaining itu infrastruktur jalan yang mampu memandu pengguna jalan tanpa komunikasi, seperti rambu, marka, dan sinyal, mampu menuntun pengguna jalan untuk mengetahui situasi dan kondisi segmen jalan berikutnya. Yang kedua ada self-enforcement, yaitu infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan tanpa peringatan. Ketiga ada forgiving road, yaitu infrastruktur jalan yang mampu meminimalisir kesalahan pengguna jalan dan tingkat keparahan korban. Komponen dasar desain. Desain geometrik jalan dengan tujuan untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang bisa memberikan keselamatan bagi penggunanya sesuai dengan parameter. Desainnya ditetapkan keseragaman dan konsisten semua elemen geometrik di sepanjang jalan dan memastikan desain geometrik jalan yang dihasilkan dengan baik dan tidak berlebihan. Aspek yang harus diperhatikan dan komponen dasar geometrik jalan meliputi yang pertama ada parameter desain, kedua ada alinyemen horizontal termasuk superelevasi dan alinyemen vertikal, ketiga ada jarak pandang, keempat ada penampang melintang jalan termasuk drainase, bahu jalan, dan median. Parameter desain. Parameter desain yang paling mendasar dalam mendesain geometrik jalan adalah kecepatan rencana kendaraan rencana, dan tinggi mata pengemudi. Kecepatan desain atau rencana. Kecepatan desain adalah kecepatan maksimum yang dipilih sebagai dasar menetapkan desain elemen-elemen geometrik jalan yang sesuai kondisi topografi dalam menyelaraskan pada kebutuhan alinyemen horizontal dan vertikal. Superelevasi, jarak pandang pengemudi, lebar jalur, lebar bahu, rasio side-slope, dan kondisi hambatan lingkungan yang tidak menimbulkan bahaya. Dan ini ada tabel 1 kecepatan desain sesuai elemen jalan. Kayak seperti medan datar di jalan bebas hambatan ada 80 sampai 120. Jadi jalan raya itu 60 sampai 120, jalan sedang 60 sampai 80, jalan kecil 30 sampai 60. Medan bukit ada di jalan bebas hambatan kecepatannya itu 70 sampai 110, jalan raya 50 sampai 100, jalan sedang 50 sampai 80, jalan kecil 25 sampai 50, medan gunung 60 sampai 100. Di jalan raya medan gunung 40 sampai 80, jalan sedang 30 sampai 80, jalan kecil 20 sampai 40. Dan di sini ada fungsi dan kelas jalan, ada tipe jalan paling kecil. Seperti ini. Tabel kecepatan desain sesuai elemen jalan. Baik, kita akan lanjutkan. Kecepatan desain yang dipilih juga harus mengantisipasi kecepatan operasi, jenis penggunaan lahan sisi jalan, atau karakteristik perkotaan atau daerah yang sudah terbangun, dan sistem klasifikasi jalan. Selain variabel di atas, hal yang dapat kita harus perhatikan seperti yang pertama ada tingkat pelayanan yang direncanakan, kedua bentuk penyediaan prasarana jalan termasuk jumlah lajur,
Ketiga, persilangan atau persimpangan sebidang. Berikut adalah ilustrasi hubungan kecepatan desain dengan kecepatan operasi. Kecepatan operasi adalah kecepatan mobil pada 85 th per sentil pada saat kondisi lalu lintas dengan volume lalu lintas rendah. Kecepatan desain sama dengan kecepatan operasional. Beberapa prakteknya kayak kecepatan desain sama dengan 10 km per jam di atas batas kecepatan operasional. 2. Kendaraan rencana. Kendaraan rencana adalah dimensi termasuk radius putarnya serta kemampuan kendaraan dalam menghadapi kelandaian jalan. Dimensi kendaraan tersebut digunakan untuk mendesain elemen geometrik yang kritis seperti radius lintasan di persimpangan maupun belokan. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati satu bagian segmen kecil jalan tertentu dalam satu satuan waktu tertentu atau hari atau jam atau menit. Besaran volume lalu lintas sebagai parameter desain dalam menentukan jumlah dan lebar lajur lalu lintas sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan. Keempat, tinggi mata pengemudi. Setiap segmen jalan harus memenuhi jarak pandangan henti. Dalam menentukan jarak pandangan henti tersebut diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. Tinggi mata pengemudi diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah berkisar 105 cm dengan tinggi halangan 15 cm diukur dari permukaan jalan. Alignment horizontal dan vertikal. Keselarasan elemen geometrik dalam lingkungan alignment horizontal dan vertikal yang semuanya didasarkan atas parameter desain kecepatan rencana yang dianalisis dengan pendekatan hukum secara fisika. Yang pertama, ada alignment horizontal yang didefinisikan sebagai proyeksi sumbu jalan pada suatu bidang horizontal. Alignment tersebut bisa terdiri dari bagian luar dan bagian lengkung. Kedua, ada superelevasi. Superelevasi diperkenalkan yang terjadi antara bagian lurus ketemu dengan bagian kurva. Ini dipertemukan untuk secara bertahap bisa meredam gaya sentrifugal saat melaju dengan kecepatan desain. Ketiga, ada alignment vertikal. Alignment vertikal adalah bentuk kelandaian jalan secara vertikal yang terdiri atas bagian lurus dan bagian kurva yang bersinggungan. Kelandaian tersebut selalu dinyatakan dalam persentase. Hal yang harus diperhatikan dalam geometrik pada lingkup alignment vertikal yaitu: pertama, ada gradien atau rata atau landai. Gradien rata atau landai. Kendaraan berkecepatan sama. 2. Gradien lebih tajam menghasilkan variasi kecepatan antar kendaraan dengan variasi rasio daya atau berat. Ketiga, ada variasi kecepatan. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, perbedaan kecepatan relatif tinggi antara kendaraan meningkat rasio tabrakan depan belakang. 2 itu yang B, peningkatan persyaratan mendahului dan antrian, menambah masalah keselamatan khususnya saat volume lalu lintas lebih tinggi. C, menambah biaya angkutan karena kecepatan kendaraan berat rendah. Dan yang keempat, tanjakan tajam dapat menjadi tabrakan bergulir mundur ketika truk kehilangan tenaga dan rem gagal mencegah terguling ke belakang. Jalur pendakian. Jalur pendakian adalah lajur tambahan yang diperuntukkan bagi kendaraan yang kecepatannya rendah seperti truk berat dan bus pada jalan dengan kelandaian besar. Penempatan lajur pendakian harus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Disediakan pada jalan arteri atau kolektor apabila panjang kritis melampaui jalan memiliki VLHR lebih besar 15.000 SMP per hari dan persentase truk lebih besar 15%. Jarak pandang. Dalam segmen jarak pandang terdiri atas bagian-bagian secara berurutan, mulai dari pertama ada waktu yang dibutuhkan untuk membaca suatu pesan, simbol atau objek halangan atau informasi. Kedua, waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi sesaat mendapatkan informasi yang muncul. Ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk proses kendaraan hingga berhenti atau ekuivalen dengan jarak pandangan henti maksimum.
Dan ini seperti di gambarnya. Jarak pandang JP, jarak pandang henti JPH, jarak pandang henti JPH. Seperti truk yang ada di gambar di sini. Dia. Tipe jalan. Tipe jalan atau konfigurasi jalan adalah bagian-bagian dari badan jalan secara melintang jalan. Bentuk tipe jalan yang umum adalah 4 jalur 2 arah terbagi atau 4/2 T. 2 lajur 2 arah tak terbagi atau 2/2 TT. Idenya, penampang melintang jalan tersebut mencakup: pertama, ada bahu cukup lebar dan diperkeras. 2. Lajur dengan lebar konsisten dan memadai. 3. Median tengah lebar. Drainase sebaiknya di bawah tanah. 5. Tidak ada hazard sisi jalan atau seperti tiang dan pohon kaku dalam ruang bebas. Persimpangan. Persimpangan sebagai titik pertemuan 2 atau lebih ruas jalan. Jenis simpang dan pengendalian lalu lintas sangat tergantung pada besaran volume yang ada di setiap kaki simpang atau ruas jalan minor dan mayor. Ketentuan kriteria persyaratan teknis yang harus diperhatikan dalam mendesain persimpangan. Pertama, bentuk kendali utama di persimpangan. Yang A, tanpa kendali fisik diatur dengan tata cara berlalu lintas di belokan atau persimpangan. Yang B, jalan prioritas dengan rambu tanda kutip berhenti atau beri jalan giveaway. C, bundaran. D, apil dengan kendali atau penuh atau sebagian untuk lalu lintas yang belok kanan. Kedua, tata cara berlalu lintas seperti UU nomor 22 tahun 2009 berlaku pada setiap persimpangan. Prinsip dasar dalam mendesain persimpangan yang harus dilakukan seperti jarak pandang yang cukup di persimpangan dan jarak pandang yang memadai untuk kendaraan yang mendekat atau berhenti di persimpangan, meminimalkan jumlah titik konflik, mengurangi kecepatan relatif antar kendaraan, mengutamakan pergerakan lain yang ramai, memisahkan konflik atau jarak dan waktu, menjabarkan dan menimbulkan meraih konflik, dan seterusnya. Saya akan masuk ke materi kedua, yaitu RSNI, Standar Nasional Indonesia. Materi pertama yaitu geometrik jalan perkotaan. Standar geometrik jalan perkotaan ini merupakan standar untuk merencanakan geometrik jalan di kawasan perkotaan yang dipersiapkan oleh Subpanitia Teknik Bidang Prasarana Transportasi melalui gugus kerja teknik lalu lintas dan geometrik. Standar ini diprakarsai oleh Direktorat Bina Teknik, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Standar ini merupakan penyempurnaan sebagian dari standar perencanaan geometrik untuk jalan perkotaan pada bulan Maret tahun 1992 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerja Umum dan disesuaikan dengan buku A Policy on Geometric Design of Highway and Street AASHTO tahun 2001. Standar ini tidak termasuk standar untuk perencanaan geometrik simpang dan jalan bebas hambatan. Standar perencanaan geometrik untuk jalan perkotaan yang tadi sudah disebutkan di PPT sebelumnya, perkotaan pada bulan Maret tahun 1992 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Departemen Pekerjaan Umum dikembangkan menjadi yang pertama, standar geometrik jalan perkotaan atau ruas jalan RSNI T14/2004. Standar geometrik persimpangan atau sebidang atau tidak sebidang jalan perkotaan. 3. Pedoman teknis No PT-02 tahun 2002. B. Tata cara perencanaan geometrik persimpangan sebidang. 4. Tata cara perencanaan geometrik jalan perkotaan nomor 031-T-1999-1999-SK nomor 76-KPTS-DB-1999. Kelima, tata cara perencanaan geometrik persimpangan tidak sebidang atau flyover atau overpass atau underpass dan lain-lain. Geometrik jalan perkotaan. Yang pertama ada ruang lingkup. Standar ini memuat ketentuan umum dan ketentuan teknis geometrik ruas jalan.
ruas jalan perkotaan untuk berbagai klasifikasi fungsi jalan. Jalan geometrik yang dimaksud dalam standar ini meliputi alinyemen vertikal, alinyemen horizontal, serta dimensi dan bentuk melintang jalan, termasuk fasilitas jalan yang diperlukan. 2. Acuan normatif. Standar geometrik jalan perkotaan ini merujuk pada buku-buku acuan sebagai berikut. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Standar Nasional Indonesia atau disingkat dengan SNI Nomor 03-2447-1991, Spesifikasi Trotoar AASHTO tahun 2001, Policy on Geometric Design of Highway and Streets, Pedoman Teknis No. PT 02-2002-B, Tata Cara Perencanaan Geometrik Persimpangan Sebidang. Standar No. 031-T-BM-1999-SK No. 76-KPTS-DB-1999 Tata Cara Perencanaan Geometrik Jalan Perkotaan. Istilah dan definisi jalan perkotaan. Istilah dan definisi. Yang pertama ada jalan perkotaan. Jalan daerah perkotaan yang mempunyai perkembangan secara permanen dan menerus sepanjang seluruh atau hampir seluruh jalan, minimum pada satu sisi jalan. Jalan di atau dekat pusat perkotaan yang mempenduduk lebih dari 100.000 jiwa selalu digolongkan dalam kelompok ini jika mempunyai perkembangan samping jalan yang permanen dan menerus. MKJI tahun 1997. Jalan arteri. Jalan yang melayani angkutan umum dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata, tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980. Jalan kolektor. Jalan yang melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata yang sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980. Jalan lokal. Jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1980. Jalan arteri primer. Jalan yang menghubungkan secara efisien antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan kolektor primer. Jalan yang menghubungkan secara efisien antar pusat kegiatan wilayah atau menghubungkan antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal. Jalan arteri sekunder. Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder ke satu atau menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan kawasan sekunder kedua. Jalan kolektor sekunder yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke perumahan. Alinyemen horizontal. Proyeksi garis sumbu jalan pada bidang horizontal. Alinyemen vertikal. Proyeksi garis sumbu jalan pada bidang vertikal yang melalui sumbu jalan. Jarak pandang atau S. Jarak di sepanjang tengah-tengah suatu jalur jalan dari mata pengemudi ke suatu titik di muka pada garis yang sama yang dapat dilihat dari pengemudi. Jarak pandang menyiap atau SP. Jarak pandang pengemudi ke depan yang dibutuhkan untuk dengan aman melakukan gerakan mendahului dalam keadaan normal. Didefinisikan sebagai jarak pandangan minimum yang diperlukan sejak pengemudi memutuskan untuk menyusul.
SP diukur berdasarkan anggapan bahwa tinggi mata pengemudi adalah 108 cm dan tinggi halangan adalah 108 cm. Diukur dari permukaan jalan AASHTO tahun 2001. Jarak pandang henti atau SS. Jarak pandang pengemudi ke depan untuk berhenti dengan aman dan waspada dalam keadaan biasa. Panjang lengkung peralihan atau LS, panjang jalan yang dibutuhkan untuk mencapai perubahan dari bagian lurus ke bagian lingkaran, dari tikungan atau kemiringan melintang dari kemiringan normal sampai dengan kemiringan penuh. Lengkung horizontal, bagian jalan yang menikung dengan radius terbatas. Lengkung vertikal, bagian jalan yang melengkung dalam arah vertikal yang menghubungkan dua segmen jalan dengan kelandaian berbeda. Lengkung peralihan, lengkung yang disisipkan di antara bagian jalan yang lurus dan bagian jalan yang melengkung berjari-jari tetap R, di mana untuk kelengkungan peralihan merupakan klotoide. Super elevasi, kemiringan melintang permukaan jalan khusus di tikungan yang berfungsi untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Kecepatan rencana atau VR, kecepatan yang dipilih untuk mengikat komponen perencanaan geometrik jalan dinyatakan dalam kilometer per jam atau km per h. Waktu reaksi, waktu yang diperlukan oleh seorang pengemudi sejak dia melihat halangan di depannya, membuat keputusan dan sampai dengan saat akan memulai reaksi. Ekivalen mobil penumpang atau EMP, faktor yang menunjukkan pengaruh berbagai tipe kendaraan dibandingkan kendaraan ringan terhadap kecepatan, kemudahan bermanuver, dimensi kendaraan ringan dalam arus lalu lintas. Untuk mobil penumpang dan kendaraan ringan yang sasisnya mirip EMP 1.0 MKJI tahun 1997. Mobil penumpang, setiap kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi. Badan jalan, bagian jalan yang meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan. Bahu jalan, bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan kerep. Bangunan pelengkap jalan yang dipasang sebagai pembatas jalur lalu lintas dengan bagian jalan lainnya dan berfungsi juga sebagai penghalang atau pencegah kendaraan keluar dari jalur lalu lintas, pengaman terhadap pejalan kaki, mempertegas tepi perkerasan jalan, dan estetika. Ada jalur, bagian yang dipergunakan untuk lalu lintas. Lajur, jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor. PPRI No. 43 tahun 1993. Jalur lalu lintas untuk kendaraan, jalur jalan yang direncanakan khusus untuk lintasan kendaraan bermotor. Jalur lalu lintas untuk pejalan kaki, jalur jalan yang direncanakan khusus untuk pejalan kaki. Jalur hijau, jalannya disediakan untuk penataan tanaman seperti pohon, perdu, atau rumput yang ditempatkan menerus berdampingan dengan trotoar atau dengan jalur sepeda atau dengan bahu jalan. Atau pada pemisah jalur, median jalan, jalur tepian, bagian dari median yang ditinggikan atau separator yang berfungsi memberikan ruang bebas bagi kendaraan yang berjalan pada jalur lalu lintasnya. Trotoar, jalur lalu lintas untuk pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan sumbu jalan dan lebih tinggi dari permukaan pekerjaan jalan. Median jalan, bagian dari jalan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan untuk memanjang sejajar jalan terletak di sumbu atau tengah jalan. Damaja merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas tertentu, di mana ruang tersebut meliputi seluruh bagian badan jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang, pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, dan lain-lainnya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985. Damija merupakan
Ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang diperuntukkan bagi daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985. Dawasja, lajur lahan di luar damija yang berada di bawah pengawasan penguasa jalan ditunjukkan untuk penjagaan terhadap terhalangnya pandangan bebas pengemudi dan untuk konstruksi jalan. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985. Ketentuan umum geometrik jalan perkotaan harus yang pertama ada A. Yang pertama, memenuhi aspek keselamatan, kelancaran, efisiensi, ekonomi, ramah lingkungan, dan kenyamanan. B. Mempertimbangkan dimensi kendaraan. C. Mempertimbangkan efisiensi perencanaan. D. Mendukung hierarki fungsi dan kelas jalan dalam suatu tatanan sistem jaringan jalan secara konsisten. E. Mempertimbangkan pandangan bebas pemakaian jalan. F. Mempertimbangkan drainase jalan. G. Mempertimbangkan kepentingan para penyandang cacat. Desain jalan berkeselamatan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain atau terguling dan menyebabkan kerusakan. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menyatakan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan ini dapat mengakibatkan kerusakan, luka, atau kematian manusia atau binatang. 3 faktor utama penyebabnya adalah faktor manusia, kendaraan, dan jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi atau di antara 2 faktor dan juga masih ada faktor lingkungan. Dan seperti ini ada gambar kayak seperti kontainer terguling, ada truk masuk ke jurang, ada orang yang sedang meninggal, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Unsur keterlibatan kecelakaan lalu lintas. Roadway, jalan, itu 34%. Driver, 93%. Akibat dari pengemudi 93%, akibat jalan 34%, akibat kendaraan 12%. Standar desain jalan dan geometrik jalan. Elemen dasar desain, parameter desain. Yang pertama ada parameter desain, kedua alignment horizontal masuk super elevasi dan alignment vertikal. 3. Jarak dan kebebasan pandang. 4. Penampang melintang jalan termasuk drainase, bahu jalan dan median. 5. Kondisi kesesatan permukaan jalan atau SKID resisten. Skid resisten. Nah, perencanaan tata ruang yang baik. 7. Jaringan jalan yang terstruktur secara hierarki, arteri, kolektor, dan lokal. 8. Pengaturan akses jalan yang baik. 9. Penggunaan lahan sisi jalan sesuai fungsi jalan. 10. Pemisahan jenis kendaraan, jalur cepat atau lambat. Parameter desain geometrik jalan. Kecepatan rencana mengikat semua elemen geometrik jalan. Kedua, kendaraan rencana menentukan jari-jari tikungan, pelebaran di tikungan, dan lebar lajur. 3. Volume lalu lintas rencana menentukan konfigurasi jalan atau tipe jalan. 4. Tinggi mata pengemudi menentukan jarak pandang henti. Kejadian di lapangan. Kecelakaan lalu lintas hampir selalu terjadi kapan saja di mana saja, walaupun ketentuan perencanaan geometrik jalan sudah dipenuhi. Penanganan. Fokus pada mengurangi dampak kecelakaan lebih serius. Mengurangi dampak. Bahwa energi kejadian berada di bawah ambang yang mungkin bisa mengurangi dampak kematian atau cedera serius. Konsep desain jalan berkeselamatan. Seluruh sistem lalu lintas jalan disesuaikan dengan keterbatasan atau kemampuan manusia sebagai pengguna jalan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tabrakan yang melibatkan elemen infrastruktur jalan. Konsep pengurangan dampak kecelakaan lalu lintas. Konsep pengurangan dampak kecelakaan lalu lintas itu menjadi 3. Self-explaining, self-enforcement, forgiving road. Self-explaining, infrastruktur jalan yang mampu memandu pengguna jalan tanpa komunikasi. Self-enforcement,
Infrastruktur jalan yang mampu menciptakan kepatuhan tanpa peringatan. Forgiving road. Infrastruktur jalan yang mampu meminimalisir kesalahan pengguna jalan dan tingkat keparahan korban. Pengurangan kadar kecelakaan lalu lintas atau dampak kualitas maupun kuantitas. Ada 3. Yang pertama ada rekayasa infrastruktur jalan atau elemen geometrik jalan. 2. Manajemen lalu lintas. 3. Audit keselamatan jalan pada setiap level. Prinsip rekayasa jalan berkeselamatan. Yang pertama ada memahami karakteristik pengemudi. 2. Memenuhi jarak pandang henti. 3. Memenuhi kebebasan pandang di tikungan. 4. Memenuhi kemampuan kendaraan. 5. Mencegah penggunaan jalan mengalami hal yang tidak diinginkan, dan seterusnya. Dan ini ada grafik menentukan lebar ruang kebebasan sisi jalan. Seperti ini grafiknya. Bisa dilihat. Baik, saya akan melanjutkannya. Manajemen lalu lintas. Tujuan manajemen lalu lintas adalah untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif. Tugas manajemen lalu lintas adalah memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk mencapai kapasitas optimal melalui penggabungan konsep dan strategi serta kronologis dalam mengontrol dan mengatur lalu lintas. Marka dan rambu merupakan perlengkapan jalan sebagai bagian dari komponen manajemen lalu lintas sebagai alat informasi untuk membimbing dan mengontrol lalu lintas. Perlengkapan jalan secara hukum telah diatur oleh PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara internasional. Wujud manajemen lalu lintas adalah perlengkapan jalan, marka, rambu, dan pagar pengaman. Keselamatan sesuai kondisi, lingkungan, atau penggunaan jalan. Tidak menyilaukan, bisa mengalihkan perhatian, dan tidak menyesatkan. Bisa menyampaikan pesan atau informasi dan mengarahkan yang jelas dan konsisten. Menempatkan perlengkapan jalan sehingga dapat dilihat oleh pengguna jalan. Jenis kata-kata atau simbol dapat dibaca dan bisa memberikan waktu yang memadai untuk respon. Ketahanan fisik yang memadai. Memenuhi ketentuan teknis yang berlaku dalam menginstal tata letak. Perlengkapan tersebut mempunyai legal aspek. Dan ini perlengkapan jalan, marka dan rambu dan alat pengendali isyarat lalu lintas. Untuk ada tanda panah seperti ini tandanya mengingatkan. Untuk belok kanan atau belok kiri. Menginformasikan, ini dia, menginformasikan kayak arah ke Bandung, lurus, Tasikmalaya ke kanan. Memandu, nah ini yang kuning-kuning ini, memandu nih. Kalau untuk pembatas jalan, kalau dikenakan lampu ini kan kena nih, cahaya jadinya. Terang. Mengendalikan traffic, lampu merah lalu lintas. Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau berjalan. Memanfaatkan, ini dia, pagar pembatas. Marka jalan. Marka jalan adalah tanda-tanda bisa berupa garis, simbol, atau tulisan. Fungsi marka jalan untuk mengatur, memperingatkan, dan memandu lalu lintas. Marka jalan terletak menempel di atas permukaan perkerasan jalan, sedangkan rambu terletak di atas atau di samping badan jalan. Peruntukan marka jalan. Yang pertama ada arah lalu lintas. 2. Jalur dan lajur lalu lintas. 3. Zona larangan lewat. 4. Bagian jalan yang bisa dilalui. 5. Garis melintang di persimpangan untuk berhenti kendaraan. 6. Tempat menyeberang pejalan kaki. 7. Tempat manuver tertentu untuk eksekusi. 8. Jalur sepeda. Pemasangan rambu. Di sini ada pemasangan rambu-rambu nih. Kayak ada tanda ini nih, sepeda, ini artinya bukan untuk jalur sepeda. Stop. Berhenti. Dan ini P, dilarang parkir. Ini ada perbaikan jalan. P untuk parkir. Berarti di sini diperbolehkan parkir. Ini tidak boleh untuk memutar balik atau putar arah. Ini adalah rambu jalan liku-liku. Jadi di depan itu ada jalan kayak berbelok-belok. Dan ini adalah jalan untuk dua arah. Ini bukan untuk berjalan kaki. Jadi jalan ini bukan untuk jalan kaki.
Pencegahan kecelakaan. Itu ada active safety, ada passive safety, emergency service. Manusia, kendaraan, jalan. Baik. Kami akan melanjutkan di sini. Karakteristik jalan. Ini untuk materi selanjutnya. Karakteristik jalan dan kendaraan bencana. Klasifikasi atau pengelompokan jalan. Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Yang pertama, jalan sesuai dengan peruntukannya, terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Kedua, jalan umum sebagaimana dimaksud dikelompokkan menurut sistem fungsi, status, dan kelas. Tiga, jalan khusus sebagaimana dimaksud bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Pengelompokan jalan umum menurut sistem. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. 2. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Pengelompokan jalan umum menurut fungsi. Pertama, ada jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 2. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Pengelompokan jalan umum menurut status. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota. Jalan desa merupakan jalan untuk menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa serta jalan lingkungan. Pengelompokan jalan umum menurut kelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jalan kelas 1 yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 10 ton. Jalan kelas 2 yaitu jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Jalan kelas 3 yaitu jalan arteri kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 mm, ukuran paling tinggi 3.500 mm, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran melebihi 2.500 mm, ukuran panjang melebihi 18.000 mm, ukuran paling tinggi 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Kenapa melintang jalan? Volume lalu lintas harian rata-rata atau VLHR dan volume jam rencana atau VJR. Volume lalu lintas harian rata-rata atau VLHR
adalah perkiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas yang dinyatakan dalam SMP per hari. Volume jam rencana atau VGR adalah perkiraan volume lalu lintas pada jam sibuk tahun rencana lalu lintas dinyatakan dalam SMP per jam. VGR digunakan untuk menghitung jumlah lajur dan jumlah lajur jalan dan fasilitas lalu lintas lainnya yang diperlukan. Dan ini ada rumus untuk perhitungannya. VGR sama dengan VLHR dikalikan K per F. Satuannya itu SMP per jam. Dengan K itu faktor jam sibuk, F itu faktor variasi lalu lintas per 15 menit dalam 1 jam. Tampang melintang atau cross section. Penentu utama desain penambang adalah fungsi yang akan dilayani oleh jalan tersebut, sifat dan volume lalu lintas yang akan diakomodasi dan kecepatan lalu lintas. Fungsi jalan mengacu pada spektrum kebutuhan mulai dari aksesibilitas dan mobilitas ke semua kebutuhan ini harus dipenuhi dalam kaitannya dengan tujuan keseluruhan, keamanan ekonomi, kenyamanan, dan efek samping minimum. Kontrol umum untuk menambang melintang. Keamanan adalah pertimbangan utama dalam desain persilangan. Jalur lebar seharusnya meningkatkan keamanan penghuni kendaraan meskipun bukti terkini menunjukkan bahwa ada batas atasnya. Keselamatan berkurang dengan bertambahnya lebar jalur. Perlu dibuat ketentuan untuk asrama dan menurunkan penumpang angkutan umum, penyandang cacat, dan penggunaan kendaraan lainnya. Jalur dasar. Jalur dasar adalah jalur yang bersambung dari satu ujung ke jalan lain. Jumlah lajur yang akan disediakan sangat ditentukan oleh arus lalu lintas dan tingkat layanan yang diinginkan. Kecepatan lalu lintas yang diantisipasi menawarkan indikasi lebar yang dibutuhkan lajur. Lebar lajur biasanya digunakan adalah 3,1 meter, 3,4 meter, dan 3,7 meter. Lebar tersempit direkomendasikan untuk dipertimbangkan 3,1 meter, memungkinkan ruang kosong 300 mm di kedua sisi kendaraan 2,5 meter lebarnya. Jalur bantu. Jalur bantu terletak berbatasan langsung dengan jalur dasar. Jalur belok pada prinsipnya dimaksudkan untuk dipindahkan kendaraan yang lebih lambat atau kendaraan berhenti menunggu celah dalam lalu lintas yang berlawanan. Paling penting bagi pengemudi untuk mengetahui awal mula dan lebih khusus lagi ujung jalur bantu. Curbing. Curb adalah elemen yang dinaikkan atau hampir vertikal, terletak berdekatan dengan cara ditempuh dan biasanya digunakan untuk kontrol drainase, delineasi, tepi perkerasan, dan pengurangan operasi pembelahan perlindungan untuk tepi permukaan. Curbing biasanya hanya diterapkan di perkuatan di mana kecepatan kendaraan relatif rendah. Bahu menyediakan pertama ada area pemulihan untuk kendaraan yang salah, kedua perlindungan bagi kendaraan yang berhenti atau cacat, tiga area di luar jalur perjalanan untuk keadaan darurat dan pemeliharaan kendaraan. Ada median. Median adalah total lebar antara tepi bagian di dalam jalur lalu lintas dan termasuk pulau pusat dan bahu median. Median biasanya diterapkan dalam kasus kecepatan tinggi atau jalan volume tinggi dan berfungsi dasar median mobilitas bahu. Lebar minimum median perkuatan 1,6 meter. Pulau median perkotaan biasanya lebih sempit daripada pedesaannya. Ada pemisah luar. Pemisah luar adalah daerah antara tepi-tepi yang dilalui jalan utama dan jalan atau jalan paralel yang berdekatan. Pemisah luar berfungsi sebagai penyangga antara lalu lintas melalui dan lalu lintas lokal di jalan depan atau jalan layanan. Lebar pemisah luar harus sedemikian rupa mengakomodasi jalur tambahan sehingga meminimalkan luasnya kerusakan penampang jalan lainnya. Kendaraan rencana atau rancang desain vehicle.
Kendaraan rencana atau rancang mewakili setiap kelompok satu ukuran standar kendaraan yang diambil sebagai ukuran terbesar yang mewakilinya. Penetapan kendaraan rencana lebih difokuskan pada pertimbangan ukuran dan bentuk rancangan bangunan yang selanjutnya dipakai sebagai acuan dalam perencanaan geometrik jalan. Karakteristik kecepatan berjalan atau running speed. Kecepatan ketika kendaraan melewati suatu ruas jalan tertentu tanpa memperhitungkan adanya tundaan di ruas jalan yang menyebabkan kendaraan berhenti. Kecepatan setempat atau spot speed. Kecepatan ketika kendaraan melewati suatu titik atau segmen tertentu pada sepanjang ruas jalan. Ada kecepatan perjalanan atau journey speed. Kecepatan total sepanjang ruas jalan. Semua tundaan yang terjadi sepanjang ruas jalan diperhitungkan. Ada lagi kecepatan rancang atau design speed. Untuk perancangan geometrik jalan digunakan 98 Th per centile speed. Kecepatan rencana VR. Kecepatan rancang VR. Kecepatan yang dipilih untuk merancang jalan yang merupakan kecepatan maksimum yang masih aman dan nyaman bila cuaca baik serta kondisi lalu lintas lengah. VR dipengaruhi oleh kondisi medan. VR dipengaruhi pula oleh fungsi atau kelas jalan. Apabila memungkinkan VR tinggi, jangan sekali-kali menetapkan VR rendah karena akan sulit dan mahal untuk peningkatan jalan kemudian hari karena memerlukan pekerjaan yang besar. Manfaat VR untuk menentukan jari-jari minimum pada tikungan. 2. Untuk menentukan derajat lengkung dan tikungan. 3. Untuk menentukan jarak pandang henti. 4. Untuk menentukan jarak pandang menyiap. Definisi jarak pandang. Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan maka pengemudi dapat melakukan suatu tindakan untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Jarak pandang dapat dimanfaatkan pula dalam perancangan penempatan rambu lalu lintas dan marka jalan, baik secara geometrik maupun kondisi lingkungan yang kurang memenuhi persyaratan. Jarak pandang terdiri dari jarak pandang henti atau JH dan jarak pandang mendahului atau JD. Jarak pandang henti adalah jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. Jarak pandang henti terdiri atas dua elemen, yaitu ada jarak tanggap atau JHT adalah jarak yang ditempuh oleh kendaraan sejak pengemudi melihat suatu halangan yang menyebabkannya harus berhenti sampai saat pengemudi menginjak rem. Kedua, jarak pengereman atau JHR adalah jarak yang dibutuhkan untuk menghentikan kendaraan sejak pengemudi menginjak rem sampai kendaraan terhenti. Hubungan VR dengan JD. JD adalah jarak yang memungkinkan suatu kendaraan mendahului kendaraan lain di depannya dengan aman sampai kendaraan tersebut kembali ke lajur semula. JD diukur berdasarkan asumsi bahwa tinggi mata pengemudi adalah 105 cm dan tinggi halangan adalah 105 cm. Analisis hubungan volume kecepatan kepadatan lalu lintas. Volume lalu lintas banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu selama periode waktu tertentu dengan satuan kendaraan per satuan waktu. Kecepatan. Jarak yang dapat ditempuh kendaraan dalam satu satuan waktu merupakan petunjuk kualitas aliran lalu lintas. Kepadatan. Banyaknya kendaraan yang menggunakan suatu satuan panjang jalan atau lajur yang diberikan dengan satuan kendaraan per satuan panjang. Manfaat analisis hubungan volume kecepatan kepadatan. Analisis ini dilakukan setelah jalan dioperasikan untuk mengetahui kinerja jalan, apakah kinerjanya sesuai dengan yang telah direncanakan. Ruang-ruang jalan. Materi ruang-ruang jalan. Ruang jalan merupakan ruang yang disediakan untuk menjamin terselenggaranya fungsi dan peran jalan. Pada PP nomor 34 tahun 2006 bab 3 disebutkan bahwa ruang jalan termasuk di dalam bagian-bagian jalan yang terdiri atas A. Ruang manfaat jalan atau rumaja. B. Ruang milik jalan atau rumija. C. Ruang pengawasan jalan atau ruasja. Ruang manfaat jalan atau rumaja
meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang mengamannya. Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi medan perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, releng, gorong-gorong, dan lain-lainnya. Ruang milik jalan atau rumija, ruang sepanjang jalan yang dibatasi kedalaman dan tinggi kedalaman tertentu. Rumija terdiri dari rumaja dan sejalur tanah tertentu di luar rumaja. Rumija diperuntukkan bagi rumaja, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang, dan ruangan pengaman jalan. Ruang pengawasan jalan atau ruwasja merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggaraan jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengaman fungsi jalan, bangunan dan jaringan utilitas. Ketentuan umum itu ada 3. Yang pertama, tidak mengganggu keamanan keselamatan pengguna jalan. Kedua, tidak mengganggu pandangan bebas dan konsentrasi pengemudi. 3. Tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan dan bangunan pelengkapnya. Dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan dalam rumaja. Ada 2. Yang pertama, di luar bahu jalan atau trotoar lebih besar sama dengan 1 meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar. 2. Di sisi terluar rumija, dalam hal ini tidak tersedia ruang di luar bahu jalan atau trotoar atau jalur lalu lintas, tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Di luar kawasan perkotaan di sisi terluar rumija. Pada struktur jembatan ada 3. Pertama, tanpa membahayakan konstruksi jembatan. Kedua, tanpa mengurangi ruang bebas. 3. Tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Di luar konstruksi jembatan ada 2. Pertama, paling rendah 1 meter dari tepi luar struktur jembatan. 2. Tanpa mengurangi ruang bebas. Jarak pandang, henti, dan menyiap. Definisi jarak pandang. Jarak pandang adalah suatu jarak yang diperlakukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi. Sedemikian sehingga jika pengemudi melihat suatu halangan yang membahayakan, maka pengemudi dapat melakukan suatu tindakan untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Jarak pandang terdiri dari 2. Jarak pandang henti JH, jarak pandang mendahului JD. Manfaat jarak pandang. Pertama, ada menghindarkan terjadinya tabrakan. Kedua, memberikan kemungkinan untuk mendahului kendaraan lain. 3. Menambah efisien jalan. Jarak pandang henti atau JH. Jarak pandang henti JH itu jarak minimum yang diperlukan oleh setiap pengemudi untuk menghentikan kendaraan dengan aman begitu melihat adanya halangan di depan. JH terdiri atas 2 elemen jarak tanggap JHT dan jarak pengereman JHR. Teori PIV, Perception, tanggapan memahami, proses mengenali suatu rangsangan yang diterima melalui mata, telinga maupun indera yang lain memerlukan penilaian di otak. Identification atau pengenalan. Proses pemikiran yang diterima otak. Proses ini disebut proses pengenalan, intellection process. Yang ketiga ada emotion or dissection, emosi atau keputusan. Keputusan untuk melakukan respon yang tepat terhadap suatu rangsangan. Emosi mempengaruhi proses pengambilan keputusan setelah melalui perception dan intellection. Faktor yang mempengaruhi waktu PIV. Yang pertama ada karakteristik fisik pengemudi, kedua ada visual acuity, ketiga ada faktor psikologis, ketiga ada tata guna lahan, cuaca, rute perjalanan, dan lain-lain. Keempat ada kondisi lingkungan, kelima ada kecepatan kendaraan. Penentuan trase jalan. Trase jalan adalah salah satu persyaratan yang diperlukan dalam perencanaan geometrik jalan. Karena dengan menciptakan satu lokasi trase jalan dari beberapa alternatif trase jalan yang disurvei
akan diperoleh trase jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan menguntungkan bagi pengguna jalan serta masyarakat di sekitar trase jalan yang akan direncanakan. Tahapan kegiatan perencanaan trase jalan. Pembentukan tim yang pertama. Untuk memperoleh perencanaan pemilihan trase jalan yang memenuhi persyaratan teknis dan ekonomis perlu memanfaatkan tenaga yang mempunyai keahlian yang menguasai bidangnya. Yang kedua ada program kerja tim survei. Untuk mengoptimalkan hasil kerja yang bisa dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk tim survei lapangan dengan surat keputusan yang berwenang. Yang ketiga ada persiapan dan pelaksanaan survei. Persiapan dan pelaksanaan survei penentu trase jalan tujuannya adalah mengecek kesiapan tim dan dalam membuat rencana kerja, penyiapan peralatan survei, penyiapan format isian survei, dan sebagainya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan yang akan disurvei. Evaluasi dan pelaporan. Setelah tim melaksanakan kegiatan di lapangan berupa survei awal untuk membuat rencana trase jalan ke dalam peta dasar. Selanjutnya peta dasar tersebut dibawa ke lapangan untuk dilaksanakan pengukuran. Yang terakhir ada latihan. Menyebutkan tahapan-tahapan kegiatan perencanaan trase jalan yang saudara ketahui. Menyebutkan dokumen apa saja diperlukan untuk melakukan survei perencanaan penentuan trase jalan. Menentukan manfaatnya melakukan survei awal atau reconnaissance survei dalam perencanaan penentuan trase jalan. Topografi penentuan trase jalan. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi dan objek lain seperti planet, satelit alam. Dalam arti luas, topografi tidak hanya mengenai bentuk permukaan, tetapi juga pengaruh manusia terhadap lingkungan. Geofisik penentuan trase jalan. Suatu persyaratan dalam merencanakan trase jalan adapun tujuannya untuk memetakan penyebaran tanah atau batuan dasar yang meliputi kisaran tebal tanah pelapukan pada daerah sepanjang trase rencana, sehingga dapat memberikan informasi mengenai stabilitas lereng, prediksi penurunan lapisan tanah dasar, dan daya dukung tanah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.